Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di channel kesayangan kita, The Sinners Channel. Apakah karena iman, semuanya pasti terjadi? Ada seorang pendeta yang menceritakan pengalamannya untuk mengunjungi seorang ibu yang masih cukup muda yang ada di rumah sakit. Ibu itu walaupun masih muda, tetapi dia menderita suatu penyakit kanker. Stadium yang terakhir, stadium yang paling tinggi. Dan kondisinya sudah sangat parah. Dan dokter sendiri sudah mengatakan bahwa hidupnya sudah tinggal beberapa hari saja. Pendeta ini di dalam perjalanannya menuju rumah sakit, dia berpikir dan berdoa. Harus berbicara apa pada waktu nanti bertemu suami dari ibu muda tersebut, dan tentunya juga dengan ibu yang menderita kanker di rumah sakit itu. Pada waktu sang pendeta sampai di kamar rawat dari ibu tersebut, pendeta itu cukup terkejut pada waktu suami dari si ibu menyambut dia dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang ceria, dengan senyuman yang lebar. Sementara itu, pendeta itu melihat bahwa istri dari suami itu, yaitu ibu yang menderita kanker tersebut, masih terbaring kesakitan karena sakit kanker yang dia derita. Tapi suaminya terlihat gembira. Dan bukan hanya sang suami terlihat gembira, bahkan suaminya itu menceritakan kepada pendeta tersebut bahwa dia itu sudah membuat suatu rencana untuk istrinya dalam beberapa hari lagi, yaitu pergi jalan-jalan berdua. Sang suami sudah memesan tiket untuk pergi liburan dengan istrinya yang saat itu sedang terbaring kesakitan. Bukan hanya akan pergi berlibur berdua, suaminya menceritakan untuk rencana akan mendekor rumahnya dan memperbaiki dapur dan sebagainya. Jadi sang suami tersebut membuat rencana sementara istrinya sedang terbaring sakit. Singkat cerita, sang suami menceritakan alasan dibalik semua keceriaan dan kegembiraannya dia. Dia berkata bahwa pagi itu sebelum bertemu dengan pendetanya tersebut, pada waktu dia berdoa, dia merasa begitu dikuasai oleh kehadiran Allah. Dia dapat merasakan kehadiran Allah, dan itu memberikan sebuah keyakinan bahwa Allah sedang mendoakan dirinya. Dan dia merasa bahwa Tuhan berbisik dalam hatinya, dan dia mendengar Tuhan itu berkata di dalam hatinya, kata Tuhan, "Aku mendengar doamu. Jangan khawatir, istrimu akan sembuh." Itulah yang menyebabkan sang suami begitu ceria, begitu gembira pada waktu bertemu pendeta yang mengunjungi istrinya. Jadi perasaan itu membuat dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan istrinya. Si pendeta tersebut hanya bisa mengatakan, "Saya juga percaya kalau memang Tuhan menghendaki, pasti semua itu akan terjadi." Sang suami langsung menegur pendeta tersebut, "Pak pendeta, jangan berkata begitu. Tuhan pasti akan menyembuhkan istri saya." Keesokan harinya, pendeta tersebut mendengar kabar ketika bangun pagi bahwa istri dari sang suami yang dijumpai kemarin di rumah sakit telah meninggal dunia. Pendeta tersebut juga mendengar bahwa sang suami mengalami kesedihan yang mendalam, suatu kekecewaan yang bukan main, dan bertahun-tahun sesudah kematian istrinya, sang suami mengalami kemunduran rohani yang sangat berat. Bahkan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan karena pengalamannya tersebut. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, di mana letak permasalahan dari situasi itu? Saya percaya letak permasalahannya bukan pada Tuhan yang tidak menjawab doa dari sang suami, tetapi saya melihat bahwa permasalahannya terletak di pengertian dari si suami itu tentang iman. Konsepnya tentang iman, apa sih sebenarnya iman itu? Seringkali yang terjadi di dalam hidup kita adalah apa yang kita klaim, apa yang kita anggap sebagai iman. Ternyata kalau kita teliti kepada terang Alkitab, bukanlah apa yang dimaksud dengan iman di dalam Alkitab. Ada pengertian-pengertian, entah kita sadari atau tidak, yang sebenarnya bukan iman seperti yang diajarkan Alkitab tentang iman.
tetapi hal itu kita anggap sebagai iman. Entah kita menyadari hal itu atau tidak, hal ini sering kali terjadi. Akibatnya adalah seringkali bukan pada waktu doa kita tidak dijawab, di mana kita berdoa dengan iman, di dalam tanda kutip ya, iman. Kita kemudian bimbang tentang Tuhan, kita kecewa, lalu bahkan kita meninggalkan Tuhan. Ada hal-hal yang sebetulnya bukan iman, tetapi seringkali kita anggap atau rasakan sebagai iman. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah positive thinking, pikiran yang positif. Ini adalah sesuatu yang seringkali yang kita anggap sebagai iman, padahal itu maksudnya adalah pikiran yang positif. Iman bukan yang dimaksud di dalam Alkitab. Misalnya pada waktu kita berkata ke seorang teman bahwa kita itu didiagnosa penyakit tertentu. Kemudian teman kita berkata, jangan berpikir begitu, jangan berpikir kamu itu sakit, karena itu pikiran yang tidak baik. Lalu kita anggap itu sebagai satu iman, padahal itu bukan sesuatu yang Alkitab artikan tentang iman. Lalu yang kedua, yang sering terjadi, yang kita anggap sebagai iman adalah visualisasi. Satu mental imajinasi. Kalau kita mau menghendaki satu kesembuhan, maka kita harus memvisualisasikan. Kita harus membayangkan, mental imajinasi bahwa kita sehat dan sembuh. Lalu kita berdoa dan terus membayangkan, memikirkan, memvisualisasikan bahwa kita akan mendapatkan itu. Lalu kita anggap itu sebagai iman. Dan yang ketiga, yang kita seringkali menganggap iman itu sebagai protective power, suatu kekuatan yang melindungi kita seperti satu perisai, shield, satu perisai yang melindungi kita dari semua bahaya, dari semua malapetaka, dari semua bencana dan sebagainya. Dan yang keempat adalah hal lain yang kita anggap sebagai iman, yaitu apa yang banyak buku-buku kajian sebut sebagai irrational confidence. Satu keyakinan yang irasional, yang tidak masuk akal. Terjemahan yang tepat dari irrational confidence adalah suatu keyakinan yang bukanlah suatu keyakinan yang tidak ada dasarnya, tetapi keyakinan karena yakin. Yakin karena yakin. Jadi satu iman kepada iman kita sendiri. Kenapa beriman? Karena saya percaya. Kenapa kamu percaya? Karena saya percaya. Itu adalah irrational confidence. Keempat hal ini atau masih banyak contoh yang lainnya, tapi empat hal ini seringkali kita anggap sebagai iman. Padahal kalau kita teliti, sebenarnya bukan iman yang dimaksud di dalam Alkitab, yaitu positive thinking, visualisasi, protective power, dan irrational confidence. Ini semua pada dirinya sebenarnya tidak selalu salah. Dan saya tidak mengatakan kalau saya anti terhadap positive thinking, visualisasi, protective power, dan irrational confidence. Tetapi itu bukanlah definisi iman seperti yang ada di dalam Alkitab. Banyak di antara kita yang sering jatuh pada kesalahpahaman dan menganggap keempat hal itu sebagai iman. Dan kesalahpahaman itulah yang membuat kita seringkali menjadi bimbang kepada Tuhan, atau kita jadi protes kepada Tuhan. Kita kecewa berat kepada Tuhan pada waktu kondisi hidup kita tidak menyenangkan, tidak lancar. Apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Kemudian kita menjadi meragukan Tuhan dan sebagainya. Padahal mungkin yang perlu kita teliti adalah pengertian iman kita. Ada banyak hal yang sering yang bukan iman tapi kita anggap sebagai iman. Kalau begitu, iman itu apa sih menurut Alkitab? Kalau kita mau melihat ayat Alkitabnya, tentu ada banyak. Tapi akan saya sebutkan beberapa saja. Saya akan mulai dari definisi dari iman terlebih dahulu. Iman yang dimengerti dalam Alkitab, yang ditekankan adalah iman itu adalah suatu aksi, suatu tindakan. Tindakan apa? Tindakan untuk mengambil langkah, tetapi melangkah yang sifatnya spesifik. Iman adalah perbuatan. Iman adalah suatu aksi, satu tindakan. Ada tiga langkah iman yang spesifik, yang ditekankan berulang kali di dalam Alkitab. Yaitu, yang pertama, langkah dari pikiran kita untuk percaya kepada Allah. Iman itu sederhana sekali, definisi yang ada di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti mudah.
percaya kepada Allah, kepikiran kita itu memang menerima bahwa Allah itu adalah Allah yang sudah menyatakan dirinya, Allah yang bisa dipercaya, Allah yang atributnya atau karakternya kudus, mulia, baik, suci, dan sebagainya. Jadi semua yang dikatakan di dalam Alkitab tentang Allah, kita percaya. Iman menurut definisi Alkitab itu suatu kepercayaan yang spesifik. Spesifik kepada apa? Kepada Allah yang bisa kita percaya, Allah yang bisa kita pegang. Jadi suatu aksi, suatu tindakan untuk mempercayai Allah. Yang kedua adalah langkah kedua, tidak berhenti hanya sampai pikiran, tetapi ada kemauan kita juga. Kemauan untuk menyerahkan diri kita, untuk mengkomitkan diri kita kepada Allah yang kita percaya itu. Jadi iman itu bukan suatu irrational confidence, seperti yang saya sebutkan di awal. Bukan suatu keyakinan terhadap keyakinan kita sendiri, tetapi keyakinan yang kita arahkan kepada Allah. Dan kita menyerahkan diri kita, menyerahkan kemauan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah langkah spesifik dari iman, adalah langkah dari perbuatan untuk kita taat kepada Allah yang kita percaya. Kalau mau melihat ayatnya, tentu ada banyak, tapi akan saya sebutkan 3 bagian saja. Yang pertama kita dapat lihat dalam kitab Daniel 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Ini adalah kisah yang sering kita dengar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata demikian, "Jika Allah kami, Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa Allahnya beda dengan Allah yang lain, yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Percaya kepada Allah, menyerahkan dan melangkah sesuai dengan apa yang mereka percaya tentang Allah, dan sesuai penyerahannya kepada Allah. Lalu bagian yang kedua dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Ini Petrus berkata kepada jemaat di Asia Kecil, orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan itu, mereka menunjukkan imannya. Imannya itu artinya apa ya? Percayai Allah, berserah kepada Allah, dan mereka tetap hidup sebagai seorang percaya. Lalu bagian yang ketiga dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Ini memang terlalu panjang, tapi saya akan bacakan bagian yang seringkali tidak dibaca, seringkali dilupakan, seringkali diabaikan. Ibrani 11 secara keseluruhan tentang iman. Satu definisi tentang iman, kemudian contoh-contoh yang beriman. Tetapi ada satu bagian yang sering kali dilupakan, yaitu ayat 35b sampai ke 40. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Orang-orang dalam kisah ini adalah orang-orang yang beriman, tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau kita membaca contoh-contohnya yang di depan, ada contoh seperti Habel, Nuh, Abraham, dan banyak contoh yang lain.
Seringkali kita mengambil contoh yang di awal, yang dijadikan pengalaman kehidupan kita. Tetapi kita sudah baca bagian yang terakhir, yang sering kali kita lupakan. Tapi itulah iman. Iman itu adalah kita percaya Allah, kita berserah kepada Allah, dan kita melakukan hidup sesuai dengan apa yang kita percaya. Kalau kita perhatikan, apa kesamaan dari semua tokoh-tokoh di dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan? Teladan iman mereka itu artinya mereka percaya kepada Allah, mereka berserah, mereka berkomitmen menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan mereka taat karena iman mereka kepada Allah. Kalau kita mau membayangkan, tadi saya katakan salah satu kesalahpahaman kita tentang iman. Iman itu kita anggap seperti perisai yang melindungi kita. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, barangkali gambaran yang lebih tepat adalah iman itu seperti magnet. Magnet antara kita dengan Tuhan. Kita menempel dengan Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Jadi kalau begitu, apa peran iman dalam doa permohonan? Kalau iman itu tidak menghasilkan apa yang kita mau? Yang pertama, iman membuat kita berkenan datang kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Iman itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Jadi berdoa memang harus dengan iman. Yang kedua, iman itu memberi kepada kita satu jaminan. Kepastian. Bukan kepastian di dalam jawaban atas apa yang kita mau, tetapi kepastian akan karakternya Allah. Kepastian bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang maha tahu, Allah yang apapun yang Dia berikan jawabannya kepada kita, Dia pasti yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, iman itu memampukan kita untuk taat. Hati yang taat, ketaatan untuk menerima apapun yang menjadi jawaban dari Tuhan. Jadi iman itu adalah suatu langkah yang spesifik sebenarnya. Satu langkah pikiran, kemauan, ketaatan yang spesifik yang kita arahkan kepada Tuhan, bukan kepada keyakinan kita sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.